Pagi. Ya, Pagi. kesempatannya diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang yang pertama itu tentang dasar-dasar pendidikan Syahada Dewan Utara tentang budi pekerti dan Kelompok ke-6. Dasar pendidik KHD yaitu petani. Ya. Oke. Kami akan mulai dari yang pertama yaitu tentang budi pekerti. Jadi di sini awalnya kita berfokus pada otomatis kita berfokus pada anak. Nah, setiap anak itu mereka sudah memiliki watak dan karakter. Nah, itu adalah bawaan mereka memang. Kemudian budi pekerti itu juga kadang tercipta di tergantung kan ada budi pekerti, watak dan karakter. Nah, apa sih itu watak? Watak itu adalah sifat bawaan mereka. Kemudian bagaimana dengan karakter? Karakter itu tercipta dengan adanya hasil dari pengaruh kodrat alam dan kodrat sama. Kemudian budi pekerti itu tercipta juga menurut dari apa yang terjadi di sekitar. Entah itu dia melakukan sesuatu, mungkin dia ada mendapat nasihat, anggaplah masuk di pendidikan. Pendidikan kan bukan cuma di kelas, tapi juga mereka mendapat pendidikan di rumah. Kemudian ketika seorang anak mendapat pendidikan, di sini ada kami tulis baik dan buruk. Maksudnya di sini pendidikan itu bukan pendidikan baik dan buruk, tetapi ada anak yang memang sudah sifat bawaannya baik. Kemudian ada anak juga yang mungkin dia kebanyakan sifatnya mungkin yang kayak nakal gitu. Jadi ketika ada anak yang sifatnya kayak mungkin bukan nakal tapi mungkin mereka bukan perhatian. Jadi mereka itu lebih membutuhkan bimbingan dari kita. Kemudian anak yang anggaplah mungkin kita sering bilang anak baik atau penurut, mereka itu ya, untuk yang anak yang penurut itu atau anak yang baik kita perlu memberikan yang namanya semangat. Nah, kemudian dalam pikiran, perasaan, kehendak dan tenaga itu tercipta dari ada yang namanya budi pekerti, dihasilkan dari budi pekerti. Misalnya ada seorang anak, dia ingin melakukan suatu tindakan yaitu mencuri, tetapi sebenarnya dalam hati kecilnya dia tahu bahwa sebenarnya apa yang dilakukan itu sebenarnya salah. Dia tahu dia salah, apa yang dia akan lakukan itu salah, tetapi melewati pikiran, perasaannya sudah tahu oh salah nih melakukan atau tidak, tetapi kehendaknya yang terjadi dia tetap mau melakukan aksi tersebut dan keluarlah yang menjadi tenaga itu yaitu pergi mencuri. Terjadilah aksi. Nah, kemudian ada yang namanya pengendalian diri. Aksi tadi itu bisa terjadi bisa tidak ketika ada yang namanya pengendalian diri. Jadi dalam pendidikan itu kita juga harus bisa bagaimana sebagai fasilitator atau apa ya kepada murid bagaimana caranya memfasilitasi, bukan fasilitasi dalam bentuk barang atau apa atau dalam bentuk nasihat ya, bagaimana cara mereka untuk mengendalikan diri. Nah, kemudian kita perlu ketahui bahwa dasar jiwa anak itu ada 2 jenis, yaitu yang pertama dasar jiwa yang bisa berubah menjadi lebih baik, dan juga dasar jiwa yang hanya dapat dilatih agar menjadi individu yang lebih baik tetapi tidak sepenuhnya berubah. Nah, keduanya dapat dilakukan melalui proses pendidikan dan pengaruh lingkungan sekitar. Ya, yang demikian untuk yang pertama. Mungkin ada konfirmasi? Iya, dari kelompok kalian nanti. Oh, biar sekalian. Untuk ini kelompok kerjasama yang baik. Juga kelompok yang kelima dan yang keenam. Ya, nah sini analogikan anak sebagai jagung. Ya, ini petani jagung.
petani jagung itu kan nanti dia bisa tumbuh di tempat tandus atau di humus. Nah, di humus ini maksudnya apa? Alamnya. Alamnya ini kita analogikan sebagai keluarga. Ya. Kalau keluarga itu semua baik, insya Allah kemungkinan besar anak kita menjadi baik. Tapi kalau keluarganya itu mungkin preman-preman, ya artinya tidak baik, ya itu akan kemungkinan besar juga akan mengikuti seperti itu. Dan ini anak itu akan meniru keluarga, orang tua. Ya. Terus tandus ini sama yang tandus tadi. Kalau tandus ini maksudnya kita lari ke anak yang keluarga yang kurang baik, istilahnya mungkin suka minum khamar atau mungkin penjudi dan mungkin dia preman kah. Nah, tetapi pada intinya kita sebagai orang tua atau sebagai guru tidak mau mengingat anak itu lebih mengikuti kita yang jahat yang terbaik. Tapi pada dasarnya orang tua tidak memahami hal itu. Anak itu mencontoh watak keluarga tersebut. Itu maksudnya. Yang kedua, yang tandus ini memerlukan perhatian lebih. Itu maksudnya. Ini peran guru. Nah, menurut perhatian. Kalau seandainya dari yang tadi ya Pak, yang tadi ya dari keluarga yang kurang baik, kita tentukan begitu kurang baik, kita arahkan dia lebih baik. Kita akan contoh mungkin lewat video ceramah yang baik. Kita lakukan ini apa namanya haram, ini tidak boleh. Nah di sini kita masuk ke ranah halal. Ya, tingkah laku. Ya, kita sini halal. Nah sekarang kalau saya di sini artinya lingkungan sudah bagus, tinggal kita arahkan, kita mengamati apa yang kita perlu kembangkan. Saya sini apa istilahnya sini saya kira jagung habis sebentar tadi tidak mungkin melahirkan padi. Yang saya lihat intinya dari pemahaman materi ini anak itu sudah membandingkan mana yang baik mana yang buruk. Seperti tadi yang di atas tadi penjelasan ini kalau menurut saya sinkron. Tapi ada satu kali harusnya saya baca dulu dia punya soal boleh supaya mungkin Bapak Ibu itu bisa paham. Ya, soalnya sini adalah kelompok 6 kelompok 2 dasar pendidikan hari petani. Seorang petani menanam jagung misalnya hanya dan dapat menuntun tumbuhnya jagung. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memelihara pupuk ke dalam air, memahami ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman, padi dan lain sebagainya. Memang di sini dibahas yang masalah tadi. Tapi kalau logika saya, tapi menurut saya ini pacarannya ke anak-anak. Ini hanya dianalogikan seperti apa yang saya paparkan tadi. Tapi pada intinya, kalau pada sudah dewasa, anak itu akan apa namanya sudah mendapat ilmu ya, akan bisa membandingkan mana yang baik, mana yang buruk. Ada pepatah mengatakan kelapa, buah kelapa jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Kalau saya kepada tidak setuju. Alasannya kenapa? Tergantung lingkungannya. Ya, ya. Kalau seandainya kelapanya kalau di pinggir laut, kemungkinannya dia jatuh di laut, terbawa ombak, akan terseret. Makanya kita temukan fakta-fakta sekarang ini, anak ustaz, anak pendeta banyak juga terlibat dalam hal-hal yang negatif. Anak preman, ada juga ya, malah yang mereka hal yang positif. Tinggal anak itu bagaimana membandingkan baik atau buruk. Saya kira demikian, terima kasih. Silakan ada yang mau konfirmasi kelompok 1 sepertinya mau konfirmasi. Silakan. Kita langsung arahkan. Ayo. Mana yang sini ke sini? Keliru dan berikan. Bagaimana gabung saja? Gabung saja. Dalam dunia pendidikan kita mengenal trisentra. Ada keluarga, ada sekolah, ada masyarakat. Dan ketika yang Bapak sampaikan terkait dengan perubahan zaman, maka harus relevan dengan kondisi hari ini. Apa peran teknologi dalam pendidikan untuk mengantarkan peserta didik supaya terarah dengan baik sesuai dengan konsep keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oke, Trisenta Pendidikan. Artinya berkaitan dengan
yang saya mau ditanyakan ada kaitan ini. Ya. Kalau yang tadi 3 mungkin saya tambahkan lagi tentang media masa, teknologi informatika, kemudian soal teman sebaya. Tadi sempat dikemukakan oleh Pak Lawara bahwa keluarga itu sebagai lingkungan yang paling penting, betul ya. Tapi situasi kita hari ini kan ternyata keluarga juga dalam situasi tertentu juga tidak mampu untuk membendung segala macam perubahan-perubahan di lingkungan tadi. Sempat dikasih contoh, ada keluarga ustadz, keluarga pendeta, tapi justru anak-anaknya tidak meniru di lingkungan itu, menirunya di luar. Nah, bagaimana ya kita sebagai orang tua atau sebagai guru dalam melihat kodrat zaman ini? Beliau sepatutnya buat kelapa tidak akan jauh dari jatuh akan dari pohonnya. Kalau kita paham ke situ, kalau keluarga itu ya lingkungan keluarga ya, tapi pada intinya anak-anak itu kan banyak bermain di luar. Ya, walaupun kita bimbing bagaimanapun, kalau seandainya anak itu berada dalam lingkungan yang biasa lingkungan yang itu mungkin ada di situ banyak penjudi kah, peminum kah, dia tidak secara langsung spontan dia akan mengikuti hal-hal tersebut, walaupun di dalam rumah itu baik. Makanya ini agak berpengaruh. Nah itu mungkin pertanyaan tadi itu mungkin bisa dijawab dalam satu kali. Yang kedua, mulai. Ya, jadi mungkin saya tambahkan dari tadi Bapak Diko dengan Bapak Nurul. Ya, jadi tidak secara spesifik ya, tapi mungkin secara general saja. Jadi anggaplah seorang anak ini entah dia lahir atau besar di keluarga yang toksik sama lingkungan yang bersih. Nah, kita semua kan sudah tahu mana yang toksik itu yang bagaimana dan bersih itu yang bagaimana. Nah, ketika anak-anak bergaul kan sudah mungkin kita bisa anggaplah kalau kita sebagai orang tua atau guru kan kita cuma bisa fokus pas di sekolah saja. Di luar jam sekolah ya kita itu urusan orang tua mereka. Nah, coba ketika kita di sekolah mungkin tidak selamanya kayak anak-anak yang melakukan hal kasar. Kalau di tempat saya mengajar itu mereka paling senang itu yang namanya memaki teman-teman, kata-kata kasar ya, kayak pokoknya kayak bilang binatang atau kayak begitu. Nah, di situ kita kan pernah membuat kesepakatan kelas. Pokoknya kalau saya bilang, pokoknya di kelas ini Mister mau dengar ada anak-anak yang bilang babi, anjing dan sebagainya. Kalau ada yang bilang itu, pokoknya 1 hari full selama 1 minggu itu yang tugas piket itu dia. Nah, jadi itu adalah salah satu cara untuk menekan, entah itu pengaruhnya banyak atau sedikit, tapi itu adalah salah satu cara untuk menekan kata-kata yang tidak baik itu keluar. Nah, kalau misalnya di rumah, misalnya kita sebagai orang tua, contohnya tadi dibilang anak ustadz atau pendeta yang kelakuannya sudah bukan menjadi contoh lagi buat anak-anak yang lain. Bagaimana? Tidak mungkin anak ustadz tetap jadi ustadz, kan? Anak pendeta mau jadi pendeta enggak, tetapi mungkin dia akan ikut ke dalam pengaruh lingkungan. Nah, bagaimana caranya? Tidak mungkin kita akan melakukan, tapi bisa juga sih kita bilang kamu jangan ikut bermain ke sana ya, mama marah, atau bapak nggak suka nih kamu ikut ke sana, nanti pengaruhnya begini-begini. Sepertinya tidak salah kalau kita memberikan ancaman dan punishment untuk anak demi untuk kebaikan mereka. Misalnya kalau kamu ke sana mama tidak kasih uang jajan. Nah, karena kita sudah tahu, oh anak kalau dia ke sana pasti alurnya mereka akan kayak anak-anak Aibon gitu kan, dan nanti bisa juga nanti dia ikut. Nah, misalnya kalau dengan IT bagaimana kita bisa memantau anak terkait dengan perkembangan zaman, kan banyak bisa mereka melihat hal-hal yang tidak baik dari YouTube. Caranya adalah orang tua, ada kan yang biasa anak-anak mau buka link manapun harus sesuai dengan persetujuan di HP orang tua kan. Nah, ada seperti itu,
orang tuanya izinkan buka atau tidak. Nah, jadi pokoknya intinya melakukan pengawasan penuh. Ya, kami kira seperti itu. Bagaimana jawaban kami? Oke, aplaus untuk kelompok 3. Oh, masih ada. Kalau larangan dari orang tua ya, kayak seperti tidak boleh kamu begini kan, tidak mungkin. Pasti dia akan lama-lama membangkang. Jadi maksudnya ini juga sebenarnya tambahan sih. Kalau untuk saya, sebenarnya kalau larangan jangan itu seperti kayak anak kecil itu kayak jangan itu kayak seperti Malah seperti kayak disuruh gitu. Bukan paksa. Lepas. Kita bilang jangan, Ya, itu kayak penasaran gitu ya. itu kayak penasaran. Jadi maksudnya mungkin diganti kalau dengan saya lain. ini masukan ya, Iya. bukan pertanyaan, bukan masukan tapi tambahan tadi. Kalau untuk saya sih kalau dalam keluarga itu sebenarnya waktu yang paling pas itu adalah yang pertama pada saat kita mau tidur dengan anak. Mau anak itu SD, SMP atau SMA pun kita sebelum tidur itu kita masuk kayak saya, contoh saya punya anak umur 7 tahun ya, 6 tahun lebih. Itu sebelum tidur ada sesuatu hal kayak tadi dia buat kesalahan maki atau ada kesalahan dia buat pokoknya ada buat kesalahan lah. Itu sebelum tidur saya bilang dia Bunda bisa bicara sebelum tidur, coba perhatikan. Nah itu kalau saya tadi abang bikin begini, abang maki, sebenarnya tidak boleh. Besok Bunda tidak mau dengar abang maki. Kalau abang masih maki lagi berarti Bunda kasih sayang akan kurang ke abang dan lebih ke adik. Nah, sudah paham? Masih belum fokus. Biasanya kan kalau mau tidur itu kan anak-anak punya pemikiran kan, maksudnya malam itu kan waktu jam istirahat itu kan anak-anak itu bisa fokus gitu, karena kalau siang itu kan fokusnya di bermain, main HP, main dengan teman-teman. Tapi kalau waktu yang pas itu pada malam hari mereka pada saat mau tidur atau pada saat makan. Biasanya yang ngobrol sambil makan juga kurang pas. Tapi setelah habis makan suruh duduk dulu, bunda mau bicara. Nah, tadi ada buat kesalahan begini tidak boleh diulang. Itu kan pasti kalau macam setiap hari kasih pemahaman. Kalau kata kita bilang jangan, itu membangkang, nanti tambah membangkang. Jadi yang bagusnya itu kita beri nasihat pada saat waktu-waktu di mana pemikiran mereka tidak kemana-mana. Itu saja tambahan dari saya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Boleh. Oke, nah, jadi masukannya Ibu Devi bukannya saya bilang salah, maksudnya ya itu, tapi itu tergantung dari situasi anak itu. Jadi khususnya kita kan sekarang yang kayak dasus, jadi kita kayak di pedalaman gitu kan. Jadi kalau saya nggak salah ya Bu Devi, ya, maksudnya untuk Ibu Devi itu mungkin dalam keluarga yang kayak kita yang mungkin yang kayak jauh, pokoknya kita lah yang mungkin tahu bagaimana cara melihat atau mengatur psikologis anak, ya kan, harus gini. Tapi ada juga loh Bu, keluarga yang khususnya di tempat saya itu memang untuk demi yang kelembutan itu mereka nggak bisa. Jadi ada memang yang butuh kekerasan. Jadi di tempat saya itu biasanya kan begitu sudah. Iya, di tempat saya itu biasanya kan saya kan nggak berani keluar anak kalau 1 tahun 2 tahun itu nggak berani. Jadi kalau saya marah dulu, oh Miss cuma marah saja, cuma berani pukul. Jadi orang tuanya dengar. Jadi mereka datang ke sekolah, ibu pukul dong saya apa-apa. Dia bilang, ih dong tuh kalau terjadi pukul itu tak bakalan dengar ibu. Jadi sudah 3 tahun oh memang, tapi untuk pukul-pukul itu nggak bisa. Pokoknya saya akan tarik begini. Di sini kan kayak kalau mereka lebih sakit. Jadi saya bilang pokoknya kalau sudah membangkang tetap pokoknya Miss akan tarik ke sini. Jadi kita harus melihat situasi dalam mendidik anak. Ada anak yang memang hanya butuh nasihat, oh jangan nak, nggak boleh ya nak gitu. Tapi memang ada saja, oh bukan nggak boleh, kamu 1, 2, 3 nggak dengar, pokoknya dapat pukul. Pokoknya kita tergantung situasi saja sih Bu. Nah kayak Bu Devi tadi mungkin kayak Dalam keluarga. iya dalam keluarga, atau ada mungkin kayak sekolah-sekolah swasta yang memang basic keluarganya Situasional. ya secara situasional lah. Pokoknya keluarga yang pokoknya bukan dengan kekerasan dari kecil, mereka akan bilang
nggak boleh ya, nah itu atau gini ya deh harusnya kayak gini ya, itu akan mereka dengar. Tapi kalau yang jiwa-jiwa Papua, iya kan, saya kira juga yang di pedalaman sudah tahu sih ya bagaimana seharusnya kita mendidik. Tapi ada nggak semuanya anak Papua perlu dipukul, ada juga yang mendengar. Tapi kebanyakan sih orang tuanya pun kalau di sana mereka datang pukul saya itu daripada mendidik. Nah itu sih tidak mati. Boleh, silakan. Boleh. Apakah itu termasuk yang kontrak saman itu karena terkait dengan kultur budaya? Pak. Yang jadi bilang kontrak saman bukan yang kekerasan. Kekerasan. Ya. Ini itu tadi saya bilang. Masalahnya kan ada ini ada itu serahkan dulu. Baik. Saya mohon izin karena saya cuma mengamati dari ada dua versi yang tadi lembut dan tadi kekerasan. Kita ini ada di Papua. Saya sudah baru 2 tahun di ke pedalaman, maksudnya daripada kota. Di sini dulu saya 10 tahun. Maksudnya ada berbagai macam karakter. Kan ada pendatang dan orang Papua asli. Kalau di sini sudah kita terapkan yang tadi lembut itu. Kalau di Dalam. kampung itu rata-rata memang orang sini. Pertama juga saya bilang, sampai kepala sekolah bilang hajar saja, pukul saya. Maksudnya orang-orang sana kalau tidak dihajar kekerasan, tidak pakai bawa rotan itu, Bu, itu kita anak-anak sekarang tidak takut dengan kita orang. Tapi kembali saya lihat dengan menambah melalui mengupgrade ilmu kita sebagai seorang guru, saya juga sadar. Pertama saya bilang, saya juga mau bawa rotan. Tapi setelah itu saya sadar, Bapak Ibu, kekerasan dengan kekerasan Iya. ini kita diuji diuji kesabaran sebagai seorang guru. Dan ada beberapa anak kita tahu bahwa saya kadang lihat, jangankan perhatian seperti tadi, mungkin kalau kita mungkin bisa kasih perhatian yang lebih seperti tadi, kita masih bisa sempat berbicara kepada anak ketika mau tidur. Tapi orang sini, maaf ya Bu, capek dari kebun, mungkin iya, dorong dominan ke kebun. Bahkan ada anak ini pertama saya datang itu tidak pernah hadir Bapak Ibu ke sekolah. Saya sampai kunjungan ke rumah waktu itu, sampai teman-teman bilang, kenapa kok kamu berani-berani datang, padahal usia SMP itu sudah bujang besar gitu. Saya sampai bangunkan, saya tanya kenapa sampai tidak datang ke sekolah? Karena orang tua tidak ada, perhatian tidak cukup. Kenapa mereka tidak lebih aktif di sekolah, kayak aktifnya itu jelek, menginginkan sesuatu perhatian. Karena kenapa? Tangki cintanya itu kosong di rumah. Jadi kita itu sebagai orang tua kedua, kita tanya kenapa, mungkin setidaknya kenapa. Itu mereka kadang-kadang, tapi memang ini butuh waktu. Karena mengubah karakter agak prosesnya panjang. Jadi sejak itu mungkin teman-teman bawa rotan mungkin kasih begini saja, itu kayaknya sudah cukup menenangkan. Tapi itu menurut saya sesuai dengan kehadiran Dewan tadi kayaknya salah. Saya sudah mulai maksudnya terbiasa dalam lingkungan itu, sudah mulai tapi sedikit Dikurangi. kita berusaha. Iya, sehingga kan sih ya. Ya cuma itu saja. Paling Cuma pengalaman saja. Iya. Cuma itu. Kasih aplaus untuk ngomong. Oke. Lihat dulu ini. Ditutup boleh? Nanti. Berarti kelompok 3 yang menarik ya? Ya, menarik. Pokoknya Tidak habis karena materi topiknya. Topik menarik. Tapi kalau semuanya Bu dari kelompok 1, 2, 3 sebenarnya konsepnya sama sih. Iya, karena sama tapi klimaksnya gitu. Iya. Iya. Kebetulan aja terakhir kan. Terus ada Oke, baik, terima kasih atas masukan dari teman-teman. Terima kasih. Demikianlah presentasi kami. Semoga ke depan kita bisa sama-sama menjadi guru yang lebih baik sesuai dengan pikiran-pikiran dari Ki Hajar Dewantara. Oke. Itulah manfaat kita Ya. CPG. Terima kasih. Terus juga saya memberikan sebuah refleksi atau materi di dalam diskusi kita kelompok kita
Nah, tadi kan juga ada perdebatan beberapa dari kodrat alam, kodrat zaman. Nah, itu nanti materinya akan ada dan kita akan mempelajari di restitusi bagaimana kita menyikapi kebiasaan. Misal tadinya pakai rotan, kita bisa dengan memotivasi intrinsik dengan menjadi guru manajer, selaku manajer. Jadi ada beberapa guru penghukum, terus guru serasa teman, tapi di situ kita nanti akan diajarkan bagaimana konsep guru menjadi manajer. Jadi kita di situ nanti lebih tenang menanggapi anak-anak itu seperti itu. Nah, oke, kita bisa menyimpulkan dari kelompok 1, 2, 3. Nah, maksud pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun secara masyarakat. Ketika kita bisa menjalankan pendidikan itu, kita bisa sinkronkan. Jadi nanti pendidikan yang berpusat pada anak itu, nanti mereka akan mendapatkan masa depan. Kita mampu memunculkan individu-individu yang humanis, penuh kasih sayang, memiliki hati, dan di situ juga mereka nanti dapat bersikap bersih dan jujur, otomatis itu. Nah, nanti juga mereka akan selamat dan bahagia karena mereka itu sudah ada motivasi intrinsik. Jadi kita sebagai guru penting untuk berkolaborasi bersama murid kita untuk menggali dan mengembangkan potensi murid. Murid kita juga potensinya, bakatnya juga berbeda-beda, kodrat alamnya dan kodrat zamannya itu. Dan mengakomodasi karakteristik murid masing-masing untuk mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan siswa kita di masa depan. Oke, aplaus untuk kita semua. Oke, sesi istirahat. Silakan boleh istirahat.